Dipisah nopo? Itu menurut hadisnya Rasulullah biar tidak ta'ban. Ta'ban niku capek. Ngoten. Salat zuhur, asar, isya niku kan 4 rakaat. Kenapa dipisah dengan tahiyat awal? Niku biar tidak capek. Sama berarti itu kan statusnya sama dengan yang malam, yang siang itu. Makanya tidak usah, kata kuncinya di sini, tidak usah membaca tahiyat awal. Ngoten. Tapi tetap salamnya ya sekali kalau dikerjakan siang hari. Ngoten. Cuma pokoknya mboten pakai tahiyat awal. Sehingga sholat tarawih yang 4 rakaat salam itu menjadi boleh 4 rakaat salam dengan catatan harus ada tahiyat awal koyok zuhur, asar, isya. Ini angel-angel memang kados teng mriki enak langsung 2 rakaat salam. Nggih. Nek salat napa niku tarawih niku. Nggih, dadi intinya alasannya itu kenapa nek siang kok dipisah ngoten? Barangkali nggih, barangkali wong kula nggih mboten ngerti karena alasan Rasulullah mengacu pada salat zuhur, asar, isya itu nggak boleh langsung, harus dipisah. Barangkali kalau siang kan orang pada kerja, capek ngoten. Sehingga sholat duha aja maksimal kan memang 12, tapi lebih afdolnya 8. Kok aneh yang sedikit yang afdol? Iya, khawatir kalau kecapean 12 rakaat sholat duha nanti zuhurnya ketiduran. Jadi kan itulah maksud agama itu tidak memberatkan, tidak mempersulit tapi memudahkan. Jangan dibalik. Jelas-jelas agama wis gak memberatkan kok sholat diatur-atur. Lah ini kan repot nih jawabin ngeriku ngoten. Nggih, monggo tanya riyin. Pak Joko nggih, ya sing Pak Joko nyeduh ini nggih. Nggih. Dari hadis itu kan disunahkan melakukannya kalau bisa setiap hari. Nggih. Bisa sekali atau sekali. Nggih. Nah, apakah ada hadis lain yang intinya itu Rasulullah melakukannya? Itu kan Rasulullah menyampaikan ke Nggih. Oh iya. Nggih. Kalau dipikir-pikir kalau misalnya itu setiap hari atau seminggu sekali, Nggih. kan Heeh. ada Oh iya, bener. melakukan atau melihat Rasulullah melakukan. Nggih. Jadi ini Bapak, pertanyaan dari Pak Joko bagus sekali. Maka jawab pertanyaan dari Pak Joko itu, pernahkah Rasulullah mengerjakan sholat napa niki namine tasbih? Ini kan pesennya kepada Ibnu Abbas. Jadi kalau sebelum menganalisa agak panjang, bisa-bisa karena Rasulullah itu sebagai suri tauladan, iso-iso memang Rasulullah sudah mengerjakan sendiri, tapi memang tidak ada yang merekam atau mengetahui. Jadi bisa-bisa memang Rasulullah waktu mengerjakannya tidak terekam sahabat. Karena analisa yang pertama itu, sehingga cara menjawabnya saya dikembalikan pada macam-macam hadis. Ngoten mawon. Hadis itu dari segi bentuknya, ada hadis napa? Qauliyah. Ngoten nggih? Nggih. Terus qauliyah niku ucapan Rasulullah. Nggih, qaul. Nggih. Niki insyaallah bisa meniru kita. Rasulullah mengucapkan kalimatani khafifatani sakilatani fil mizan. 2 kalimat nggih, memberatkan timbangan, habibatani ila rahman, dicintai oleh Allah. Nggih, napa niku? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Niku namanya qauliyah. Yang kedua ada hadis itu bersifat fi'liyah. Fi'liyah niku action, perbuatan Rasulullah. Sehingga langsung seketika itu Rasulullah mengerjakan, dilihat oleh sahabat. Ini aja sahabat cara menerjemahkan fi'liyahnya Rasulullah beda-beda. Nggih. Nah, mboten niku sing kula bahas yang ketika ada hadis namanya takririyah. Takririyah niku napa? Perbuatan sahabat nggih, tapi oleh Rasulullah enggak dilarang nggih, didiamkan, bahkan di ACC. Takrir niku kan ACC. Ngoten.
Lah banyak hadis takririyah yang selama ini kita kerjakan. Jadi kula mboten jawab niku riyin, sekarang bakas hadis takririyah Rasulullah enggak mengerjakan. Napa? Jenengan pernah sholat jamaah telat? Sering. Nah niku lho senenge koyo kula jujur enak ngoten. Pernah mboten Rasulullah sholat jamaah telat? Nggih, tapi ada tata cara bagi makmum yang menambal kekurangannya sebagai makmum, dan itu tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah mendiamkan dan malah menyetujui. Salah satunya tata cara menambal kekurangan. Jadi Rasulullah sholat, ngoten nggih. Jarang Ibnu Abbas niki telat, ngoten Pak. Suatu saat karena dia telat sholat 4 rakaat zuhur saumpama, atau sholat isya mawon, sholat isya sudah telat 2 rakaat. Pokoknya hadisnya niku telat ngoten. Ujug-ujug karena dia telat, Ibnu Abbas langsung duduk tahiyat awal. Nggih. Baru Rasulullah berdiri rakaat yang ketiga, baru Ibnu Abbas berdiri ikut Rasulullah. Bagi Rasulullah sudah rakaat yang ketiga, bagi Ibnu Abbas baru berapa? 1 rakaat. Rasulullah ruku sampai rakaat yang keempat, jret, 4 rakaat nggih. Setelah Rasulullah salam dari sholatnya, Ibnu Abbas berdiri, nambahi kekurangannya. Lu ngeten niki Pak, nggak pernah dikerjakan Rasulullah. Itu idenya dari sahabat. Setelah sholat selesai, bahasa kasarnya, ayo dilaporkan, Rasul ini gaya acara sendiri. Piye? Dia sholat jamaah telat, tapi dia langsung ikut jenengan Rasul, langsung duduk. Terus setelah jenengan salam selesai, baru dia nambahi kekurangan. Lo bener itu lah yang kamu kerjakan selama ini. Nggak gitu ya Rasul. Saya kurang berapa baru datang, tak kejar dulu kekurangan saya itu. Nggih. Baru setelah itu sampai iso ngejar. Nah, itu salah. Berarti membenarkan. Nah gitu, itu namanya takririyah. Banyak Pak hadis takririyah itu. Yang dulu waktu kultum tahun 2019 tentang samiallahu liman hamidah, lalimunan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi membaca ngoten niku ide dari sahabat, tapi Rasulullah nggak pernah membacakan. Nah, ini hadisnya secara teks memang nggak ada, karena ini ujuk-ujuk Rasulullah berpesan kepada pamannya. Sama kayak sholat duha niku modelnya pesan mboten. Jenengan nek sholat duha pripun? Hadisnya kan cuma pesan itu. Kalau tambah titik nggih mboten napa nggih? Napa sholat duha? Ausoni kholili bisalasin. Niku Abu Hurairah pernah dipeseni oleh Kholili, saya dipeseni kekasihku Muhammad, dipeseni oleh Rasulullah bisalasin dengan 3 hal. Nopo? Siami salasati ayyamin min kulli syahr, supaya puasa 3 hari tiap bulan. Namanya ayyamul bid, puasa muti. Kenapa dinamakan puasa muti? Karena puasanya tanggal 13, 14, 15 pas Komariah purnama nyemporong, makanya ayyamul bid. Pesennya Rasulullah yang kedua, rakaat duha, 2 rakaat sholat duha. Terus yang ketiga, napa? Wa an autiro qoblan anam, berwitirlah sebelum tidur. Itu hadisnya nggih ausoni Pak Joko, telah berwasiat kepadaku, berpesan kepadaku, kholili kekasihku, yaitu Rasulullah. Sing ngendikan niku sinten? Abu Hurairah ternyata. Dengan cek teng Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ngoten. Jadi hadis niku memang tidak semua yang harus dikerjakan Rasulullah, atau bagaimana ketika Rasulullah belum mengerjakan, apakah boleh kita mengerjakan? Itulah maka cara menjawabnya harus mengklasifikasi hadis, ada fi'liyah, qauliyah, takririyah, dan yang terakhir hamiyah, keinginan dan cita-cita Rasulullah. Rasulullah belum mengerjakan, sudah terlanjur kedisian meninggal, termasuk poso napa?
poso 9 Muharram. Awalnya kan Rasulullah setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, nyampe Madinah ana wong Yahudi poso, ikut poso. Sahabatnya ngeyel, Rasul, ini kan tradisi Yahudi, kenapa kita puasa? Ya udah, kalau biar nggak sama dengan orang Yahudi, Muharram tahun depan saya akan menambahi sehari sebelumnya, yaitu tanggal 9. Dilala tahun berikutnya Rasulullah sudah meninggal, karena meninggalnya Rasulullah sama-sama Rabiul Awal. Jadi jenengan biar nggak sama dengan orang Yahudi, boleh puasa tanggal 9 Muharramnya. Itu juga ada resiko dalam tanda kutip, memang belum pernah dikerjakan Rasulullah. Berarti cara menjawabnya diturunkan menjadi hadis kategori hammiyah, keinginan dan cita-cita Rasulullah. Hammun itu keinginan, cita-cita. Ngoten iki Pak Jo. Jadi nek secara teks memang sami dengan sholat duha niku kayak Rasulullah tidak terekam dalam manu, tapi malah berpesan kepada sahabat-sahabatnya. Karena Rasulullah itu sebagai suri tauladan, mesti beliau secara otomatis sudah mengerjakan, karena beliau sudah memberi warning, iming-iming begitu besarnya manfaatnya. Ngoten nggih? Nah, jadi besok monggo barangkali dipraktekkan. Kalau sendirian masih belum hafal, berjamaah. Nanti kalau masih angel, masih belum hafal, saya ketikkan, saya ringkaskan, 2 hari lagi insya Allah saya kirim lewat grup WA. Mangke nggih. Tata caranya itu gampil mangki. Pokoknya setiap rakaat pertama 15 membacanya alhamdulillah wala ilaha illallah. Setelah Fatihah pokoknya baca 15. Semuanya 10 kabeh. Cuma kalau mau berdiri tambah 10 pokoknya ngoten. Nah, setiap satu rakaat ngoten nggih. Jadi pas menjelang tahiyat akhir baca cuma 10, gantinya kayak mau berdiri tadi loh Pak. Nah, ngoten toh, totale kan 300. Ah gitu, karena ini sudah isya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal musta'an wa ilaihi tuklan wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.